Halo pemirsa UGTV, saya Khairunisa Sabirah. Dan saya Amalia Kuswinet. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-468. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Nisa. Informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 8 Maret 2025, AKMR TV Jakarta menyelenggarakan kegiatan Debat BEM 2025 yang diikuti oleh dua pasangan calon. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus J5 Universitas Gunadarma. Debat BEM ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para calon pemimpin untuk memaparkan visi dan misinya serta menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam demokrasi kampus. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. AKMR TV Jakarta baru-baru ini menyelenggarakan debat BEM atau Badan Eksklusif Mahasiswa 2025 yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Paslon 1 dan juga Paslon 2. Acara ini berlangsung pada 8 Maret 2025, tepatnya di kampus J5 Universitas Gunadarma. Pada debat BEM kali ini membahas beberapa tema yang cukup menarik dan juga cukup menegangkan. Tujuan dari acara debat ini adalah untuk memberikan wadah bagi para calon pemimpin BEM AKMR TV dalam memaparkan visi misi serta program kerja mereka kepada mahasiswa AKMR TV Jakarta. Selain itu, debat ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif para mahasiswa AKMR TV dalam demokrasi kampus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepia Auralita Miharja. Saya sebagai Ketua BEM periode 2024-2025. Kenapa saya membuat acara debat ini untuk BEM periode 2025-2026? Bersama dan dibantu teman-teman saya atau rekan-rekan saya, itu karena sejujurnya harus ada regenerasi kepemimpinan. Karena tidak mungkin kalau misalkan saya dan Najwa ini harus terus selalu menjadi ketua dan wakil ketua BEM, dan juga pastinya harus ada perubahan di setiap periodenya seperti itu. Dan harapan saya untuk ketua dan wakil BEM atau BEM kedepannya ya semoga menjadi lebih baik lagi, menjadi wadah yang lebih aktif lagi bagi mahasiswa-mahasiswi dan juga UKM, Satgas ataupun Aslab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Rahman. Saya di BEM AKMR TV Jakarta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa AKMR TV Jakarta periode 2024-2025. Alasan dibuatnya debat pemira ini adalah sudah pastinya untuk memberikan calon ketua dan wakil ketua BEM memberitahukan kepada penonton, pada pendukungnya apa visi misi program kerja mereka. Lalu apa harapan saya kepada ketua dan wakil ketua BEM periode 2025-2026, yaitu semoga semakin lebih baik, semakin mewadahi aspirasi mahasiswa, tidak boleh apatis, dan selalu mendukung apapun yang diinginkan mahasiswa-mahasiswi dan kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Debat ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa AKMR TV serta perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa yang turut serta dalam menyaksikan serta mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing kandidat. Halo semua, kami dari Respirasi. Halo, kenalin, aku Zikra, aku dari kelas 2BA01. Aku Naila dari kelas 2BA02. Nah, buat kesan dan pesan acara debat kali ini tuh kesannya cukup intens, bukan cukup intens sih, ini intens karena ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang tentunya kita nggak bisa tebak dan nggak bisa kita antisipasi juga pertanyaan-pertanyaannya, dan
pertanyaan-pertanyaan tuh cukup berat dan berbobot, jadi itu cukup jadi tantangan buat kita berdua. Terus buat pesannya, semoga buat tahun depan acara debatnya makin seru lagi, lebih meriah lagi, dan juga pasti lebih banyak yang nonton gitu. Dan kenapa sih teman-teman semua tuh harus milih kita? Nah, karena kita berdua itu mempunyai proker yang cukup menarik ya. Jadi kita berdua juga yakin kalau misalkan seluruh mahasiswa di kampus ini pasti akan tertarik untuk mengikuti proker kita. Dan kita yakin kalau kita bisa melakukan itu. Mungkin sekian dari kita. See you semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Rakasa. Perkenalkan, nama saya Safa Nurhaliza Handayani dari kelas 2 BO01 sebagai calon ketua BEM AKM RTV Jakarta. Dan perkenalkan, saya Rizka Wandari dari kelas 2B07 sebagai calon wakil ketua BEM AKM RTV Jakarta. Oke, jadi kesan-pesannya kita hari ini adalah seru, Tidak setegang itu ternyata. ya, pas sudah dijalanin. Iya, benar. Dan cukup intens dari pertanyaan-pertanyaan audiensnya. Iya. Betul. Itu sih yang bikin tegang. Iya, karena berbobot banget Iya, ya. betul. Oke, alasan kenapa pilih kita karena kabinet kami ini adalah simbol dari kebersamaan yang kokoh, kreatif dan inovatif. Kabinet ini juga dilandasi oleh rasa saling peduli dan menciptakan perubahan yang positif untuk kita bersama. Oke, sekian dari kita kayaknya. Rangkasa, satu rangka, Satu karya dan satu rasa. We are Rangkasa. Dadah. Kedua pasangan calon menjawab pertanyaan dengan kritis, baik dari panelis maupun dari audiens yang turun serta dalam sesi tanya jawab. Pada akhirnya, acara debat BEM atau Badan Eksklusif Mahasiswa AKM-RTV tahun 2025 berlangsung dengan lancar dan juga sukses dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan mereka untuk kepemimpinan BEM periode mendatang. Baik, sekian liputan kali ini. Saya Farhana Kalisa melaporkan untuk Info Kampus. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, pada 12 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan seminar yang bertema Artificial Intelligence dalam pengembangan bidang kajian ilmu komunikasi. Seminar ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Seminar tersebut menghadirkan dua narasumber inspiratif yang kompeten, khususnya di bidang AI. Seperti apa jalannya seminar tersebut? Berikut liputannya. Baru-baru ini, Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan seminar yang bertemakan Artificial Intelligence dalam perkembangan bidang kajian ilmu komunikasi. Seminar ini sendiri dilaksanakan pada Rabu 12 Maret 2025 di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Acara diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Dr. Edi Prihantoro, MIKOM MSI selaku Ketua Pelaksana. Dalam sambutan, beliau menyampaikan gambaran umum mengenai acara tersebut. Acara dilanjutkan dengan sambutan kedua yang disampaikan oleh Ketua Umum Asiskom Pusat, yakni Dr. S. Bekti Istianto, MSI. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan seminar yang disampaikan oleh Rektor Universitas Gunadarma, yakni Profesor Dr. S. Margianti, SE, MMM. Usai sesi sambutan dan acara pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan acara inti yakni seminar. Tujuan utama acara ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang kajian Artificial Intelligence atau AI dalam perspektif ilmu komunikasi.
Hal ini mencakup penetapan kerangka konsep AI dalam konteks komunikasi manusia dan mesin, sekaligus memberikan wawasan mengenai penelitian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan AI sebagai luaran dari perkembangan komunikasi digital. Kegiatan seminar ini dimoderatori oleh Dr. Herna MSI selaku dosen program studi ilmu komunikasi. Acara ini menghadirkan dua narasumber inspiratif dan kompeten di bidangnya, yakni Profesor Dr. RSOC Masduki SAG MSI selaku Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, dan juga Dr. Rirnat Imade Wiryana SSC Eskom MSc selaku dosen Universitas Gunadarma dan praktisi keamanan cyber. Dalam sesi seminar, para narasumber menyampaikan wawasan dan juga perspektif mendalam terkait topik yang dibahas, khususnya mengenai kajian artificial intelligence dalam pandangan ilmu komunikasi. Setelah para narasumber menyampaikan materi dan pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara narasumber dan peserta. Melalui seminar ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menyusun kerangka konseptual AI dalam konteks manusia dan juga mesin. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat melakukan penelitian di bidang ilmu komunikasi yang terkait dengan AI, khususnya sebagai bagian dari perkembangan komunikasi digital. Bagi penutup, acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber dan sesi foto bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Budi Santosa beserta tim Vokampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen New Gini How, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di program studi sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama New Gini How. Pemirsa Yuji TV, senang sekali saya Tiara Kuneti Wahdah dan saya Wastri Febriani dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 132 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是黄欣怡， 我是王田娜。 Pemirsa Yuji TV, tempat ibadah seperti vihara dan kelenteng mudah kita jumpai di berbagai sudut negara Tiongkok. Namun, tanpa kita sadari, ada beberapa kota di Tiongkok yang memiliki tempat ibadah masjid yang bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai situs peninggalan budaya. Betul sekali, masjid ini bernama Niujie yang berada di pusat kota Beijing. Masjid Niujie juga merupakan masjid terbesar dan tertua di kota Beijing. Menurut sejarah, masjid ini dibangun pada tahun kedua Zhou, yaitu pada dinasti Song Utara tahun 996 dan terus mengalami perkembangan. Mari kita simak laporan dari Rizky Dinda berikut ini. 中国的许多城市都有历史悠久的清真寺，其中之一就是北京的牛街清真寺。北京市牛街清真寺是北京最大和最古老清真寺，也是全国重点保护文物单位。
据北京牛街岗上礼拜社者记载，该金正寺始建于北宋直到2年996年，明宪德2年1427年扩建，明正东7年1442年翻修。然后在清朝康熙35年1996年，金正寺再次进行了大规模翻修。牛街金正寺的建筑以中国古代建筑风格为主，结合了伊斯兰装饰艺术。金正寺建筑群看起来很豪华，有坚固而令人印象深刻的红色墙壁和绿色瓷砖。金正寺朝西东侧入口占地6000多平方米，建筑面积3000多平方米。该建筑群采用中国宫殿实木结构对称设计，但具有坚固的阿拉伯装饰细节。金正寺有一个礼拜殿、望月楼、一个礼拜殿、一座名为邦阁楼的屹立建筑、讲堂、北厅、对厅、沐浴室等组成。金正寺门对面是1堵藏40米、高5米的硬币或屏风墙，矗立在白色大理石上，周围是灰色的大砖块。这座金正寺与其他金正寺的区别在于它的洞门，它要求游客在进入前中左右2次绕过主厅，这扇门被称为珍珠岛卷帘。牛街金正寺建筑风格独特，历史文化底蕴深厚。近千年来，它一直是穆斯林聚集和礼拜的地方，是学术研究的重要场所，也是传播伊斯兰文化的地方。清朝时期，金正寺里的一所伊斯兰学校教授阿拉伯语和宗教经典。牛街金正寺位于北京市西城区牛街路18号，是穆斯林社区的中心。乘坐地铁或公共汽车到达金正寺很容易。金正寺每天上午9点至下午4点开放，但周五7到期间对游客有限制，因此建议提前确认。门票大约10元，参观时请尊重宗教习俗，保持安静，着装得体，建议女性戴一条围巾。直到今天，牛街金正寺仍然是北京穆斯林社区的重要中心。它在宗教事务中起着至关重要的作用，是想要了解中国伊斯兰文化的中外游客的必由之地。Ternyata arsitektur Masjid New Jie yang didominasi dengan gaya bangunan kuno Tiongkok, dinding berwarna merah dan ubin berwarna hijau, membuat Masjid New Jie sangat mewah. Selain itu, ornamen Arab di dalam masjid juga sangat kuat. Tidak hanya memiliki arsitektur yang unik, Masjid New Jie juga memiliki sejarah dan budaya yang kaya. 事实证明，牛街金正寺的建筑风格以中国古代建筑风格为主，黄江路使牛街金正寺非常豪华。此外，金正寺内的阿拉伯装饰品也很坚固，
纽界竞争社不仅有独特的建筑风格，而且有着丰富历史和文化。对啊，除了是礼拜场所，纽约清真寺也是伊斯兰文化传播的重要场所。目前，纽约清真寺是游客必去的目的地。Betul sekali, selain menjadi tempat ibadah, Masjid New-Jie juga menjadi tempat penting dalam penyebaran budaya Islam. Saat ini, Masjid New-Jie menjadi destinasi yang wajib dikunjungi oleh turis. Baik pemirsa UJTV, saya Wastri Febriani. Dan saya Tiara Kunati Wahdah. Kita akhiri Eugenie Ho episode kali ini kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们预警你好的所有新闻内容。我是王田娜，我是黄欣怡，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-468. Saya Khairunisa Sabirah. Dan saya Amalia Kusfinat, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa.